Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kitri Wardani dengan NPM 5019029, Prodi PGSD STKIP PGRI Lubuk Linggau. Dosen pengampu Bapak Tio Gusti Satria, Majelis Pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang merancang dan mendesain perencanaan pembelajaran tematik integratif kelas tinggi. A. Perencanaan pembelajaran tematik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 20 butir item pernyataan pada angket perencanaan didapatkan 27 dari 45 responden telah melaksanakan perencanaan pembelajaran tematik pada kategori baik. Jika dipresentasikan, maka sebanyak 60% responden berada pada kategori baik. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dinyatakan bahwa perencanaan pembelajaran tematik SD percontohan di Kabupaten Indramayu telah berjalan dengan baik. Hasil penelitian dari variabel perencanaan dianalisis berdasarkan prinsip desain instruksional. Dari 12 prinsip, responden telah memenuhi 7 prinsip desain instruksional. Perencanaan pembelajaran yang dikembangkan diantaranya telah memenuhi prinsip merencanakan umpan balik yang positif. Dengan ini, peserta didik lebih bersemangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran, karena respon-respon baru diulang sebagai akibat dari respon tersebut. Guru merancang pembelajaran tematik dengan memadukannya dengan pendekatan saintifik. Pada pendekatan saintifik, terkandung pada mengamati, menanya, mengeksplorasi, mengasosialisasikan, dan mengomunikasikan. Kegiatan-kegiatan tersebut berpengaruh untuk mengkondisikan siswa agar berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. B. Pelaksanaan pembelajaran tematik. Diperoleh hasil dalam penelitian bahwa dari 24 butir angket pelaksanaan yang diberikan dari 45 orang responden, jawaban responden yang menempati kategori sangat baik sebanyak 35. Sebanyak 49% responden berada pada kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, pelaksanaan pembelajaran tematik di kelas tinggi SD percontohan Kabupaten Indramayu. Kegiatan inti yang dirancang oleh guru cukup interaktif dan memberikan ruang untuk siswa belajar. Pada kegiatan pendahuluan RPP 2, guru memenuhi standar mengondisikan suasana belajar yang menyenangkan dan menyampaikan garis besar cakupan materi dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kegiatan inti yang dirancang guru memfasilitas siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran serta memberikan ruang pada siswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemandirian dalam mengikuti KBM. Hal yang paling mendukung kegiatan inti guru memperhatikan perkembangan siswa peserta didik dengan kegiatan mengajak siswa berdinamika, tepu kompak, kegiatan mengkomunikasikan atau menginformasikan jawaban dengan pasangan dan kegiatan yang lain dilakukan bersama kelompok dapat menjalin hubungan sosial yang baik antar siswa. C. Penilaian pembelajaran tematik. Terdapat 9 item pertanyaan pada angket penilaian pembelajaran. RPP 1 telah memenuhi semua prinsip umum dan prinsip khusus penilaian hasil belajar. Proses penilaian RPP 2 cukup baik, hanya terdapat beberapa poin prinsip yang tidak memenuhi. Pada prinsip umum, penilaian RPP ini telah diukur objektif, adil, terpadu, terbuka, akuntabel, dan edukatif. D. Hubungan perencanaan dengan pelaksanaan pembelajaran. Hasil penelitian serupa juga menunjukkan bahwa terdapat hubungan pada perencanaan dengan pelaksanaan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang mendukung bahwa dapat hubungan pada perencanaan dengan pelaksanaan. Menyatakan bahwa manajemen kelas yang aktif secara langsung mempengaruhi kualitas pengajaran. Semua langkah perencanaan strategi ditemukan berhubungan positif dengan kinerja perusahaan. Hubungan pelaksanaan dengan penilaian berdasarkan uji person. Di atas diperoleh nilai. Kendala yang muncul pada penerapan tematik di kelas tinggi umumnya karena kedalaman atau cakupan materi yang lebih kompleks. Kelas tinggi rendah, hal ini mengakibatkan guru merasa sulit untuk mengaitkan materi dengan tema. Misalnya untuk kelas 1 operasi hitung,
masih sangat sederhana yang bisa diwakili oleh bagian-bagian tubuh seperti jari, mata, tangan, dan lain sebagainya. Namun di kelas tinggi, operasi hitung sudah menggunakan sifat pertukaran, penyebaran, pengelompokan, dan sebagainya. Untuk mengatasi hal ini, maka guru harus memperkaya diri dengan wawasan, sehingga tema yang diambil dapat diperluas cakupannya, tidak sempit sehingga sangat terbatas. Dengan tema yang daya cakupnya luas, maka lebih banyak kemungkinan materi yang dapat dikaitkan dengan tema. Kendala lain adalah pembagian waktu yang sulit. Seorang guru yang menguasai salah satu mata pelajaran dengan luas dan mendalam biasanya, secara tidak sengaja akan menghabiskan waktunya untuk mengupas mata pelajaran yang ia sukai tersebut. Padahal masih ada kewajiban lainnya. Pembelajaran dilaksanakan secara tematik, namun ketagihan evaluasi dan penilaian tetap terpisah per mata pelajaran ini juga terasa sebagai sebuah ganjalan bagi beberapa guru. Pembelajaran tematik dianjurkan untuk lebih fokus pada pembinaan karakter peserta didik, namun penekanan pada prestasi akademik, angka hasil tes tulis juga masih jelas tegas dipertahankan apalagi oleh para pejabat pemerintah. Proses pembelajaran yang sangat baik sedikit terganggu jika guru telah menargetkan dengan nilai terbatas angka yang standarnya sama kepada seluruh siswa di kelas yang memiliki sifat dan karakteristik berbeda-beda, apalagi di kelas 6 yang menjadi sorotan utama di mata pelajaran di masyarakat luas adalah nilai UN serta lulus dan tidak lulus. Bagi sebagai guru, ini juga menjadi bahan pekerjaan rumah antar proses dan hasil. Memang pada umumnya jika proses berjalan baik, maka hasil akan baik. Bagi rekan guru selalu berkomitmen untuk melaksanakan proses pembelajaran sebaik-baiknya. Sudah wajar jika suatu yang baru akan dirasakan lebih sulit karena setiap sesuatu yang baru perlu adanya penyesuaian di sana-sini. Namun sebagian guru sebaiknya merespon setiap perubahan dengan positif dan didukung dengan adanya perubahan-perubahan dari sisi individu secara positif dan sebagai bentuk dari inovasi diri sebagai guru demi kemajuan anak-anak didiknya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.